Shalom. Oke, saya bersyukur di tengah-tengah saudara. Hari ini juga kita juga boleh bersyukur bersama gembala senior kita. Ya, thank you untuk kehadiran kita semua di tempat ini ya. Kalau ada Pak Totong, saya jadi grogi Bapak Ibu ya. Sebab itu doakan saya, haleluya. Tuhan. Nah, ini masih bulan April, masih bulan kemenangan ya. Masih bulan kita merayakan hari yang sebenarnya terbesar mungkin ya. Kalau saya tidak berlebihan dari 5 perayaan kekristenan ya. Karena kita secara garis besar kita merayakan 5 pesta ya, 5 kebaikan Tuhan. Yang pertama tentu kelahiran, kita rayakan waktu Natal. Yang kedua bulan ini ya, nomor 2 dan nomor 3 kita rayakan bulan ini. Kematiannya dan kebangkitannya. Lalu nanti bulan depan kita rayakan yang 2 lagi, kenaikan dan pencurahan Roh Kudus. Pas 5, lengkap gitu. Dia beri buat saya dan saudara. Cuma saya harus jujur sama saudara, kalau ditanya mana yang paling penting, ya sebenarnya terus terang yang tengah ini saudara ya. Karena semua pemimpin agama mereka lahir dan mati, dan bangkit. Tapi Kristus bangkit saudara. Jadi kalau tidak ada kebangkitan, ya maaf, yang 1-2 mirip sama yang lain. Dan karena ada kebangkitan, maka ada kenaikan dan ada pencurahan Roh Kudus. Sebab itu bulan ini memang bulan sukacita dan kemenangan. Haleluya. Nah, saya mau share satu pesan Tuhan dari kitab Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Matius 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Perikopnya berjudul Silsilah Yesus Kristus. Mungkin saudara berkata, hah? Kok khotbah Natal? Oh enggak, ini bukan khotbah Natal, udah bulan April ya. Ya, cuma ada pesan penting di sini yang saya rindu saudara boleh tangkap hari ini, yang mungkin saudara belum pernah dengar sebelumnya. Nanti juga khotbah hari ini mungkin baru sekarang ya, saudara diajak sama pendetanya ngitung sama-sama. Tidak apa-apa, semuanya mesti, segala sesuatu mesti ada yang baru ya. Nah, sebelum saya bacakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-17, saya rindu saudara bacain sama-sama ayat yang ke-17-nya. Sebagai fondasi kita pada pagi hari ini untuk memulai sharing kita. Matius 1 ayat 17, kita baca sama-sama, 2, 3. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi nanti kita mau baca keturunan Abraham ya, sebagai bapak orang beriman, bapak orang percaya. Nah dikatakan dari dia sebagai orang yang pertama yang Tuhan panggil untuk mengikut Tuhan, dari dia sampai Daud 14 keturunan. Dari sesudah Daud sampai pembuangan 14, lalu after pembuangan sampai Kristus 14, jadi 14 kali 3. Nah nanti kita mau hitung, kalau beneran 14, ya udah khotbah selesai, Pak Gem doa berkat. Tapi kalau lebih atau kurang, nah itu berarti kita mesti selesaikan ya. Ada yang kita harus bereskan. Jadi sekarang saya mau baca dan nanti saudara bantu hitung ya. Supaya kita betul-betul sepakat ini ya. Ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. So kita mulai ya. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, tapi yang dihitung yang Peres ya. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Jadi kloter pertama genep 14, bungkus ya. Sekarang kloter kedua. Daud tidak usah dihitung karena tadi sudah dihitung. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia,
Hizkia memerankan Manasye, Manasye memerankan Amon, Amon memerankan Yosia, Yosia memerankan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Yehonya itu raja terakhir di Yehuda, lalu kemudian kan mereka dikalahkan Babel, terus diangkut semua ke pembuangan. Nah, kloter kedua, genap 14 juga ya, bungkus ya. Sekarang kloter ketiga, ayat yang ke-12. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Elud, Elud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah loh, cuma 13. Sudah boleh bolak-balik hitung, yang grup ketiga ini cuma 13. Saya juga udah cek di semua terjemahan lain, yang bahasa Inggris terutama, emang cuma 13. Lalu kemana yang ke-14? Who is the missing generation? Siapa yang gak sempat tertulis di Alkitab kita ini? Sementara ayat 17 sudah terlanjur berkata, keturunan Abraham sampai Daud 14. Abraham sampai Daud sampai pembuangan 14. Pembuangan sampai Yesus 14. Lah itu cuma 13. Untung cerita ini grup sebelah belum tahu Bapak Ibu ya. Nanti enggak usah kasih tahu ya. Semangat lagi dia nanti ya. Ya, nah, tapi begini, terakhir saya khotbah di sini saya sudah ajarkan satu rumus penting yang sudah mesti selalu pegang, bahwa setiap kali kita menemukan sesuatu yang membingungkan gitu. Tapi walaupun jarang sih ya. Misalnya ayat ini bilang ini, ayat ini bilang ini. Kok beda? Walaupun itu jarang, tapi selalu ternyata kita bisa menemukan jawabannya atau bisa menemukan jembatannya. Karena Alkitab ini kan satu cerita, yang bikin juga satu orang, satu pribadi. Yang suka bikin bingung kan kalau pendeta A ngomong gini, pendeta B bilang gitu. Nah itu tuh suka rancu tuh, yang benar yang mana? Nah kita juga jangan terlalu cepat menuduh, ya oh ini yang salah. Enggak, jangan-jangan dua-duanya benar, cuma sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi Alkitab kemudian selalu bisa menjelaskan setiap apa yang kita bingung, kita tanya. Karena jangan lupa Alkitab kita ini adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah pribadi Allah sendiri. Amin, saudara. Saudara nanya sama orang aja, orang bisa jawab, apalagi kita tanya sama Tuhan. Nah, jadi Alkitab selalu bisa menjawab, bisa membuktikan bahwa dia tidak ada yang membingungkan di sini gitu. Asal kita mau baca baik-baik ceritanya ya, firmannya. Nah sekarang kita buktikan lagi, apa jawaban Alkitab? Ketika kita bertanya, who is the 14th generation itu? Memang sengaja nggak ditulis, belum ditulis, lupa ditulis. Kan nggak mungkin juga. Nah ternyata jawabannya, siapakah generasi ke-14 yang belum ditulis di dalam urutan silsilah Yesus Kristus dari Abraham ini? Jawabannya ada di Galatia pasal 3 ayat yang ke-26 sampai 29. Siapa itu generasi Abraham yang belum sempat ditulis waktu kitab Injil ini dibuat? Ayat yang ke-26, saya baca ya, berkata begini, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. 29 sama-sama. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya. Oke, saudara, jadi ternyata siapa yang generasi ke-14 itu? Kita, gereja Tuhan, umat Tuhan. We are the 14th generation itu. Alkitab belum tulis memang karena dia baru lahir after Christ. Sesudah Tuhan Yesus mati dan bangkit di kayu salib, maka kita jadi anak-anak. Jadi anak-anak Allah sekaligus juga menjadi keturunan Abraham. Makanya kalau sudah ke Israel, by the way kapan lagi kita ke Israel? Mumpung ada pagam Bapak Ibu. Bahaya ya suka nembak ya. Nah, saudara kalau nanti kalau kita berangkat lagi ya, entah kapan ya, tergantung tuntunan Tuhan. Kan kita pasti berdoa lah di tembok ratapan, sudah terlanjur jalan capek-capek dari bawah ya, dari Via Dolorosa sampai. Nah pasti kan mau pulang sebelum ke bus pasti mesti mampir dulu di tembok ratapan. Dan biasanya umumnya berdoa. Ada, walaupun saya lihat ada yang nggak mau sih.
Kita kan bukan orang Yahudi katanya. Ya udah, foto-foto aja. Tapi ya udahlah, kita kan grup kita ini kalau di mana saja kita berdoa soalnya ya. Soalnya kata guide Israel, bedanya doa di Indonesia sama doa di Israel. Kalau Indonesia masih hitungan interlokal, kalau di Israel hitungan lokal ya. Jadi lebih cepat ya. Nah, kita pasti berdoa. Nah, saya juga suka berdoa ya. Tapi kan biasanya tuh kiri kanan ada orang-orang Yahudi ya. Berdoanya sambil begini-begini, kadang mereka sambil nangis ya. Mereka kan berdoa untuk Mesias, untuk bait Allah dibangun kembali. Kalau kita kan yang lain-lain berdoanya. Nah, kadang-kadang saya suka iseng, suka berdoa begini di dekat mereka. God of Abraham, Isaac and Jacob. Pada ngeliatin, ini siapa lagi kata ini satu nih. Orang Indo nih, orang bule pendek satu ini. Doa-doa di sini pakai nama nenek moyang kami. Well, memang mereka secara daging keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi kami secara rohani juga menjadi keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Karena Kristus, haleluya. Tapi lebih dari itu, bukan cuma jadi keturunan Abraham. Ayat 26 itu keren sekali Bapak Ibu. Ini yang paling penting. Ini yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Yang kita rayakan kematian dan kebangkitannya. Dikatakan sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Ya, karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi inilah alasan yang paling hakiki ya. Paling penting, paling dasar. Why Tuhan Yesus mesti mati dan tebus dosa kita. Lalu hari ketika dia bangkit. Supaya kita diangkat jadi anak. Tadinya kita cuma anak mama papa. Tapi karena kita percaya Tuhan Yesus, kita jadi anak-anak Allah saudara. Nah kenapa jadi anak? Karena dia itu jadi bapak kita. Dia bukan cuma jadi Tuhan, jadi Allah. Yang semua agama juga punya konsep yang sama. Memanggil Allah itu Allah yang maha kuasa, Tuhan. Tapi kekristenan kan lebih dari itu. Ya, kekristenan bahkan memanggil Allahnya dengan sebutan Bapa. Dan saudara tidak akan bisa temukan itu di konsep agama manapun. Bisa panggil Tuhan dengan sebutan Daddy, Papa. Cuma di kekristenan, coba suruh panggil di tempat lain. Bisa dimarahin kan? Sembarang, jangan ngadi-ngadi ya katanya. Kapan dia kawin sama mak lu katanya gitu. Well, susah memang diterangin. Kita juga jadi karena Kristus. Nah, saudara, kembali ke cerita kita. Dia itu bapak dan kita ini anak. Berarti apa yang sangat menonjol di dalam perkara ini yang namanya bapak dan anak? Yaitu hubungan. Kekristenan itu bukan masalah agama. Kekristenan bahkan bukan cuma agama. Tapi kekristenan pada akhirnya bicara soal relationship, hubungan saudara. Jadi saudara ini ikut Tuhan karena saudara percaya sama Tuhan. Karena sudah mengenal Tuhan. Karena sudah memanggil Tuhan dengan sebutan yang begitu dekat, begitu intim. Father. Ya, bukan cuma jauh-jauh saudara. Ya, dan itu yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Saya percaya saudara mesti selalu perhatikan hal ini ya. Mumpung di momen bulan kemenangan ini, pastikan saudara tuh tahu persis untuk apa saudara ditebus. Yaitu supaya hubungan saudara dengan Tuhan itu dipulihkan. Dosa memisahkan kita semua dari pencipta kita. Tapi Kristus memulihkan hubungan itu. Dan dia mau kita hidup dalam hubungan itu sedekat-dekatnya, semesra-mesranya, seintim-intimnya. Saudara jangan ke gereja, cuma saudara beragama. Saudara jangan berdoa, memberi, cuma karena saudara disuruh. No, selalu harus based on relationship. Ya, bahkan saudara-saudara jangan pernah mirip teman-teman yang lain nih. Yang ngomong begini, Pak kalau saya masih begini begitu, selamat kan ya? Kita kan gak enak juga bilang, nggak tahu. Ya toh, ya percaya aja Pak. Jadi kan yang penting kan masuk surga Pak, kata gitu. Jadi ada orang-orang yang terlalu sederhana menerjemahkan iman Kristen. Jadi yang penting kan masuk surga. Maka kita mau bilang sama mereka, bro sorry ya. Surga itu cuma salah satu berkat yang kita dapat gara-gara kita punya hubungan sama yang punya sorga. Amen. Jadi jangan ngejar sorganya. Ya ampun, itu mah sorga udah pastilah. Yang penting lu deket sama yang punya. Nah beda lagi sama orang Israel saudara. Mereka kadang suka bilang begini, kalian orang Kristen tuh yakin banget sih masuk sorga gitu? Oh iya dong, Alkitab bilang begitu. Firman Tuhan jadi begitu. Makanya kamu percaya Tuhan Yesus supaya masuk sorga. Mereka bilang, oh kita juga pasti masuk kok. How come? Hey, jangan lupa kita punya orang dalam katanya. Itulah mereka ya.
Bercandanya begitu. Kamu tahu 12 murid itu orang mana? Yahudi. Jadi nanti katanya. Jadi mereka percaya nanti katanya yang jagain pintu sorga itu Petrus. Kan Yahudi. Jadi nanti mereka datang dan kalau tidak kasih masuk, mereka bilang, masa lupa? Kita kan sama-sama Yahudi. Tapi kalau Petrus tetap bersikeras, nggak bisa. Namanya nggak ada di kitab kehidupan. Don't worry katanya, kita akan bawa oleh-oleh dari bumi. Apa itu? Kepala ayam. Ya, kita siap-siapin aja. So waktu Petrus ragu, kita bilang, Om, masa lupa? Ini loh. Lalu Petrus ingat, aduh, dosa masa lalu ya. Sebelum ayam berkokok, aku sudah sangkal Yesus. Udah cepetan loh, masuk. Jangan ngomong-ngomong ya. Jadi mereka punya orang dalam katanya. Kita nggak perlu orang dalam. Kita kenal sama yang punya sorga. Namanya Tuhan Yesus. Jadi jangan saudara berpikir yang penting masuk. Aduh, saya tuh kalau ketemu orang-orang yang selalu ngomong begini, kan yang penting masuk Pak. Sorry ya, itu kayak cerita begini ya, misalnya ada suami istri, nikah 5 tahun, kemudian satu hari istri begini, Pak, tolongin cuci piring Pak, Mama buru-buru mau jemput anak. Kata papanya, sorry ya, kalau saya nggak cuci piring, kita cerai nggak? Ya enggak lah Pak, ya udah kalau nggak cerai, cuci sendiri, jangan nyuruh-nyuruh gua. Ya udah Pak, oke deh. Nanti aja dia pulang. Besoknya istri minta tolong lagi. Pak, jemputin anak yang bungsu. Mama ada janjian sama teman, udah telat. Kata suaminya, kalau saya nggak jemput, kita cerai nggak? Ya enggak dong Pak, jangan suka ngomong gitu. Ya udah kalau nggak cerai, jemput sendiri, jangan suruh-suruh gua. Suruh bisa bayangin kalau tiap hari ada obrolan kayak gitu. Istrinya minta tolong, suaminya bilang gini, cerai nggak? Enggak kan? Bikin sendiri. Saya rasa kayaknya 2 tahun lagi ya itu suaminya kayaknya mati duluan deh ya. Toto mati aja gitu, nggak tahu. Itu kan istri bilang ini, sudahlah Pak. Ya toh, duluan aja deh ke sorga ya. Sakit hati tiap hari digituin ya. Suami sih suami, tapi masa diancem begitu terus. Nah itu cuma gambaran bagaimana kita tuh sama Tuhan. Kalau enggak tahu hubungan yang terutama, selalu ngomongnya begitu. Tuhan, nggak apa-apa lah. Yang penting kan masuk sorga. Kata Tuhan, masuk sih. Tapi masa kayak gitu sama Tuhan? Jadi Tuhan sedih kan kalau saudara selalu ngomong yang penting kan masuk. Masuk mah nggak usah dipikirin bos. Yang penting hari ini kita dekat sama Tuhan. Karena untuk itu dia datang buat kita. Dia mau memeluk kita, kita juga bergantung sama dia saudara. Nah itu saudara mesti selalu perhatikan hubungan kita hari-hari ini. Kalau hari ini saudara rasanya cuma sekedar beragama, cuma sekedar bergereja, berjemaat, bahkan melayani dengan segala skill saudara. Tapi saudara lagi jauh dari Tuhan, kita bertobat. Haleluya. Bertobat aja, sesederhana itu saudara. Tuhan selalu rindu anaknya pulang. Sudah lama enggak, peluk-pelukan sudah lama enggak intim dengan Tuhan. Nah, tapi dengar ini saudara, ini satu hal yang penting juga. Karena kita nih anak, dan dia itu bapak kita, kebetulan Bapak di sorga dan kita di bumi, maka sebagai anak kita itu akan dipakai oleh Tuhan loh. Di samping kita punya hubungan yang dekat, tapi di sisi lain Tuhan mau pakai kita, karena kita nih anak-anaknya. Sebagai anak kita akan merepresentasikan our Father. Benar nggak saudara? Kenapa orang tua tuh suka dandanin anak? Maaf ya biar kata anak banyak kurang banyak ini. Ya anak gua, mau apa? Kita kasih, kita suka beri yang terbaik. Karena ya orang taunya dia anak saya. Jadi kalau anak jelek ya papanya juga disalahin. Tapi kalau anaknya baik ya, maksudnya penampilannya ya atau mencerminkan orang tuanya. Nah kita juga percaya tidak percaya kita tuh mau dipakai Tuhan ya. Jadi Tuhan itu suka mempertontonkan kita kepada dunia. Sebab bagaimana orang bisa datang ke Tuhan sementara Tuhan di sorga. Dan Tuhan yang di sorga ini sudah terlanjur mau menyelamatkan manusia, bukan dengan ketakutan, bukan dengan intimidasi. Bayangkan kalau Tuhan mau menyelamatkan manusia, kan sebenarnya kalau dia jahat ya, maksudnya dia galak gitu ya. Tulis aja tulisan di langit pakai awan, akulah Mesias. Maka semua langsung tunduk. Cuma kan enggak peduli, dia cuma takut sama itu aja. Tapi Tuhan enggak mau begitu, Tuhan mau orang datang karena mencintai dia. Dari mana orang tahu akan kasih Tuhan yang besar? Through our life, melalui hidup saya dan saudara. Kita itu akan mendisplay, benar kan? Mendisplay yang menjadi etalase, menjadi pajangan Tuhan. Ini loh anak-anakku. Bagaimana aku membuat perbedaan dalam hidup mereka kalau mereka supaya orang juga lihat dan akhirnya mereka datang kepada Tuhan.
Itu sebabnya konferensi yang terkenal tahun lalu itu di Lausanne, konferensi Lausanne itu yang dianggap konferensi paling top ya, karena semua denominasi ikut. Mereka memutuskan tema ke depan berbunyi, katanya begini, to declare and display Christ. Declare and display the glory of God. Bicara mendeklar, semua kita bisa lakukan. Asal kita KTP Kristen, kalung salib. Kalau orang tanya agama apa? Agama Kristen. Tuhan Yesus Juru Selamat. We declare our God. Tapi Tuhan mau kita bukan cuma declare loh. Tapi display. Ini loh aku anak Tuhan. Aku disertai, aku ditolong Tuhan. Supaya orang boleh melihat Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Dan memang Tuhan tuh senangnya begitu, herannya ya. Tuhan tuh senang mempertontonkan kita. Anak-anaknya Tuhan tuh bangga sekali gitu kalau kasih lihat ini loh anak-anakku. Supaya dunia juga iri gitu, maksudnya iri dalam arti supaya mereka datang sama Tuhan. Mungkin sudah bertanya begini, apa iya Tuhan senang mempertontonkan? Mau bukti Alkitab? Ada. Yang paling gampang itu Ayub, saudara. Sudah pasti pernah baca cerita Ayub. Satu hari Ayub menjadi orang yang paling kaya di sebelah timur. Mungkin masih ada yang lebih kaya di barat. Keluarganya baik, 10 anaknya saleh seperti papanya. Ya, nah tapi kemudian ada cerita katanya di alam roh. Setan lewat, tanda petik ditanya sama Tuhan kan. Kalau istilah kita sekarang tuh digodain gitu ya. Please, dari mana nih? Dari keliling dunia Tuhan. Ngapain? Ya cari-cari aja sampai saya bisa makan, saya bisa binasakan. Terus kata Tuhan, kamu udah lihat Ayub belum? Bagaimana hambaku Ayub? Mantap kan? Nah iblis langsung to the point kan? Dia bilang gini, sorry ya Tuhan ya. Kalau semuanya dia punya, ya wajarlah dia kayak gitu. Apa coba yang Tuhan tidak kasih? Keluarga baik, harta berlimpah, sehat walafiat. Coba kalau nggak ada, mana dia begitu? Kata Tuhan, sembarang ngomong ya. Mau bukti? Kata iblis, boleh. Oke, boleh. Cuma nyawanya nggak boleh diganggu. Kata iblis, siap gitu. Terus kan sudah tahu iblis diizinkan untuk menghancurkan hidup Ayub. Ya ampun. Tiba-tiba Ayub datang pegawai dan berkata, Pak ada musibah. Kenapa? Harta kita habis semua Pak. Kena musibah. Ayub mungkin cuma sedih sebentar. Terus dia bilang gini, gak apa-apa. Harta bisa dicari. Ayo kerja lagi. Semangat. Tapi pegawai yang ngurus harta baru pergi. Itu datang pegawai yang kedua. Dan berkata, Pak ada berita duka. Apa? 10 anak bapak mati semua. Kena musibah. Nah di situ kan Ayub terpukul ya. Aduh. Harta hilang mah bisa dicari, tapi kalau anak-anak hilang semua bagaimana? Kok begini saudara, di tengah kesedihannya tiba-tiba dia sakit. Kena penyakit yang mengenaskan ya. Karena enggak bikin mati, cuma bikin setengah mati. Karena dia cuma bisa duduk di halaman. Ya, karena ada borok yang minta ampun menyelimuti dirinya. Dia garuk aja nggak bisa pakai tangan, pakai apa? Pakai beling. Sudah bisa bayangin sakit apa sih garuknya sampai pakai beling. Jadi pakai tangan aja nggak berasa gitu. Waduh, kurang apa lagi katanya. Istrinya, punya istri satu. Sehat sih, cuma ternyata dipakai setan juga. Karena istrinya bilang gini, Pak, masih menyembah Tuhan Allahmu yang bikin kamu begini. Mendingan kutukilah Allahmu dan mati aja Pak. Kurang ajar istrinya ya. Saya khawatir istrinya mau kawin lagi kayaknya itu ya. Kok ngomong kayak gitu ya. Dimarahin sama Ayub kan, gak boleh ngomong gitu. Masa cuma mau terima yang baik dari Tuhan, gak mau yang gak baik. Dan saudara, datang temannya kan, 4 orang, hopengnya dia. Itu pikir mau nguatin Ayub, mau hibur Ayub. Cuman gara-gara lihat keadaan Ayub, Alkitab berkata 7 hari mereka cuma nangis. Saking, aduh kenapa jadi begini Ayub, saking mengenaskan hidup Ayub ya. Jadi nangis dulu 7 hari, setelah 7 hari baru kemudian mereka mulai bisa ngomong. Sorry ya bro, izin bicara bro. Mungkin lu ada salah sih, makanya kamu begini. Kata Ayub, kalau saya ada salah kasih tahu, saya mau bertobat. Kata temannya, ya lu yang bikin kenapa nanya gua? Nggak tahu gua. Kata Ayub, gua nggak ada salah. Cari salah saya di mana? Nggak ada. Diajari temennya. Kata Ayub, sorry ya, dari muda saya udah jadiin orang kayak gitu. Lu pikir lu doang yang tahu? Jadi mereka berdebat saudara. Berantem mulut, tinggal tonjok-tonjokan aja yang belum. Ya. Cuma di kitab Ayub 16 ayat 2 itu yang bahkan Ayub maki temennya. Saking keselnya gitu. Apa sih ngomong apa kalian?
Jadi mereka berdebat, tanya ini, tanya itu, pangpung, pingpung, puluhan pasal. Mulai pasal 4 ke belakang gitu. Untung di 4 pasal terakhir sebelum pasal 42, jadi 38, 39, 40, 41. 4 pasal ini Tuhan datang, Tuhan menjumpai Ayub. Ya, menampakkan diri, kata Ayub. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Pasti Tuhan mau jawab nih semua pertanyaan kami dari kemarin-kemarin ini. Ternyata Tuhan tidak jawab Ayub satupun yang mereka tanya, yang mereka persoalkan. Why? Kenapa semua ini terjadi? Malah Tuhan menambahkan pertanyaan kepada Ayub. Ada teman hitung ada sekitar 60 pertanyaan tuh di 4 pasal itu. Tapi ke 60 pertanyaan itu tidak ada satupun yang Ayub bisa jawab. Karena pertanyaannya kayak begini. Ayub, waktu aku menjadikan langit dan bumi, kamu di mana? Kata Ayub, meneketehe Tuhan. Nggak tahu. Oke, number 2. Waktu aku ciptakan ini dan itu, kamu di mana? Nggak tahu. Ya, memang dia belum ada semuanya kan. Waktu Tuhan melakukan semua yang dahsyat itu. Jadi kemudian pertanyaan, Ayub tidak bisa jawab. Tapi kemudian Ayub mengerti ternyata pertanyaan itu membawa Ayub untuk menyadari satu hal. Bahwa Tuhan itu maha besar. Kamu nih siapa nanya-nanya. Jadi Ayub sadar, aduh Tuhan, udah Tuhan, ampun Tuhan. Saya tidak mau ngomong lagi. Dulu aku kenal engkau dari kata orang, sekarang aku kenal engkau secara pribadi. Jadi dia bahkan mengalami Tuhan secara pribadi lebih dalam lagi. Dia tidak meninggalkan Tuhan, malah jadi tambah sayang sama Tuhan. Jadi selesai. Jadi iblis juga berkata, ya Tuhan, memang mantap dia. Thank you, bye-bye. Ya. Tapi hari itu, saudara, Ayub menjadi tontonan bagi iblis dan bagi dunia, betapa dia setia mengikut Tuhan. Dan kemudian Alkitab berkata, Allah memulihkan keadaan Ayub. Hartanya diberkati 2 kali lipat, anaknya diberkati 2 kali lipat. Amin ya. Semua pokoknya 2 kali lipat. Ya toh, jadi mungkin kemarin dia masih kalah kaya sama yang barat, tapi diberkati 2 kali lipat, ya mungkin diberkati berlimpah-limpah. Anaknya juga diganti 10, sudah berkata begini, kok 2 kali lipat itu 10? Loh, kan tadi udah 10, ditambahin 10, 20 sekarang. Sudah jangan pikir yang 10 itu hilang, binasa, kan ke sorga duluan, mati duluan aja. Ntar kan pas nanti ketemu lagi kan mereka di sorga dan berkata, hai Koko, kita angkatan kedua, Koko yang duluan. Cuma satu aja memang yang tidak diganti sama Tuhan, yaitu istrinya. Istri memang tak tergantikan ya. Luar biasa. Berbahagialah para istri karena engkau tak tergantikan dalam hidup kami suami-suami. Nah tapi itulah Tuhan. Ya Tuhan suka mempertontonkan kita. Jadi ada kan orang ngomong gini, aduh Pak saya udah gak tahan Pak. Kapan Tuhan datang? Aduh Tuhan panggil saya aja Pak. Saya tanya, kenapa dia ingin cepat-cepat dipanggil Tuhan? Oh, punya tanya, rupanya lagi terlilit hutang Bapak Ibu ya. Dikejar-kejar pinjol. Pinjol datang ke rumah, datang ke kantor. Jadi katanya ingin cepat ke sorga aja. Nah, kita mungkin bilang, Tuhan ambil aja, pulang aja aku. Tapi di sisi Tuhan malah ingin pertontonkan kita. Kata Tuhan, jangan minta pulang. Justru aku akan berkati kamu dengan umur yang panjang, supaya kamu akan melihat mujizat dan pertolonganku. Dan akhirnya orang akan memuliakan Tuhan lewat hidupmu. Amen. Jadi saudara mesti selalu melihat begitu ya. Kalau ada masalah jangan, aduh Tuhan pulang aja, panggil aja. Kata Tuhan enak aja, belum bikin apa-apa mau minta pulang. No, kerja, berhasil, ditolong Tuhan, alami mujizat. Supaya orang boleh melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amen. Sukanya Tuhan begitu saudara. Tuhan tuh suka memakai kita gitu. Ya. Untuk menjadi alat di tangannya untuk bahkan menyatakan kuasa Allah bagi dunia ini. Karena ya itu tadi, karena kita di bumi dan dia di surga. Dan dia mau pakai kita. Percaya tidak percaya itulah kenyataannya ya. Itulah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Sudah mungkin bertanya, mana buktinya? Mana ayat yang bilang bahwa Tuhan mau pakai kita untuk jadi alat di tangan Tuhan di muka bumi ini? Oh, tak kasih satu ayat yang luar biasa. Saya percaya saudara sudah pernah hafal. Matius 18 ayat yang ke-18. Matius 18 ini cuma salah satu loh ya dari sekian banyak ayat yang kita bisa baca di Alkitab bagaimana Tuhan mau pakai kita. Matius 18 ayat 18 berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Sudah bisa bayangin? Tuhan bilang apa sama kita? Pokoknya ya,
Aku akan pakai kamu. Kamu apa yang kamu ikat, terikat. Apa yang kamu lepas, terlepas. Saudara, jadi kita diberi kuasa seperti itu. Sebagai anak, kita diberi kuasa yang papa kita punya. Anak kita aja kalau udah gede kita percayakan perkara-perkara yang tadinya kita yang pegang, tapi udah besar, kasih, percayakan. Nah, sama dengan kita, Bapa mau mempercayakan ya supaya dia stay in alam supernatural, tapi alam naturalnya kamu yang ngomong, karena kamu yang di sini. Jadi kita tuh kayak portal, portal? Portal itu bukan yang di depan gang, di depan rumah saudara gitu yang buka tutup, bukan. Portal itu bahasa Inggris itu doorway. Doorway itu misalnya kita gereja ya, gereja kita GFC atau kita punya Rayon 1H, misalnya kita punya website, ya toh, nggak tahu ada website apa enggak ya. Kalau ada ya berarti kan kalau sudah ingin tahu kita nih cabang 1H di mana aja, jam berapa aja, ya pergi ke portal itu www.rayon1g rayon1h.com. Wah, nanti kelihatan, Karayon, gembala-gembala, cabang-cabang itu. Sudah ingin tahu fitur-fitur apa yang ada di gereja kita, di GB Gitu Subroto, ya pergi ke portalnya hmmministry.com. Maka saudara waktu masuk ke portal itu, wah saudara lihat beribuan informasi. Jadi portal itu menghubungkan kita di dunia fisik ini ke dunia maya. Nah, sebagai anak-anak Allah, saudara itu penghubung antara sorga dan bumi. Amen? Wih, keren sekali kan? Waduh, saudara mungkin terlalu berat menerimanya, tapi itulah kebenarannya, saudara. Kita itu jadi penghubung antara apa yang di sorga dengan yang di bumi. Ketika kita berkata, dalam nama Tuhan Yesus, maka saudara akan buat yang di sorga itu terjadi, buat apa yang saudara katakan. Ketika engkau berdoa kepada orang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Maka kuasa mujizat, kuasa kesembuhan itu dilepaskan kepada orang yang kita doakan. Kita yang melepaskannya. Tapi waktu kita juga ikat, misalnya lagi pelayanan pelepasan gitu ya. Kau ikat, maka apa yang kita ikat, terikat di alam roh. Haleluya. Ya saudara, ya apa yang kita lepaskan ya. Nah tadi saya ngomong terikat ya. Saya juga mau sedikit kasih masukan, ini intermezzo dikit. Soal pendoa-pendoa yang kadang-kadang suka salah mengerti ya. Kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengikat dan melepaskan. So kita yang akan dipakai Tuhan. Tapi kadang-kadang saya lihat ada tuh ya pendoa-pendoa yang lagi pelayanan pelepasan. Tiba-tiba kan manifest ya orangnya. Mulai teriak, wow, aduh apaan nih. Terus tiba-tiba dia nempel di dinding. Ya, aduh roh Spiderman. Ya tuh. Tiba-tiba dia jadi takut. Aduh ntar dia lompat ke gua lagi. Terus dia begini, Tuhan lepaskan roh jahatnya Tuhan. Aduh Tuhan serem amat. Kata Tuhan, lu ngapain di situ ya? Kok kita suruh Tuhan lagi? Kuasanya itu di kita. Amin. Jadi jangan Tuhan lepaskan. Kata Tuhan, kamu yang lepasin kuasanya. Saya udah kasih ke kamu. Jadi kita mesti ngomong kan. Keluar ngapain lompat-lompat. Kita memang kadang-kadang kan pakai teriak-teriak, namanya juga baru pemula ya, keluar gitu. Tapi lama-lama kan seiring sudah tahu dia ternyata tetap keluar juga. Iman kan jadi besar. Sekarang kan kita kalau doa pelepasan itu nggak usah teriak. Keluar cepetan. Kalau lu nggak keluar, gue yang keluar nih. Cepetan. Mau keluar nggak? Gitu. Dan dia mesti keluar. Ya ampun. Tapi jangan suruh Tuhan dong. Tuhan, kamu masa pencipta ngurusin ciptaan? Sesama dia levelnya kita saudara ya. Setan itu ya levelnya sama-sama ciptaan. Kita yang punya kuasa itu. Haleluya. Nah jadi gitu saudara. Waktu saudara berkata, bahkan kadang-kala ya karena Alkitab tadi bilang di Galatia 6:27 itu ya. Kita ini jadi satu dengan Kristus. Bahkan kadang-kala kan kita udah gak pakai nama Yesus ya. Kita cuma ngomong ini. Udahlah Pak, jangan marah-marah. Nanti Tuhan pasti tolong. Cuma gitu doang. Gak pakai nama Yesus. Tapi itulah yang terjadi. Amen. Wah berkuasa. Nah berarti memang mulut kita ini yang berkuasa. Doa kita itu yang berkuasa. Makanya saudara mesti jaga juga mulut ini. Di tahun penuaian ini, mari kita banyak ngomong tentang penuaian. Jangan ngomong, aduh katanya penuaian, apa. Ya ngomong kayak gitu. Create, mencipta. Instead of saudara ngomong, aduh mati gua Tuhan. Besok gimana? Kenapa enggak ngomong? Mencipta dalam nama Yesus. Besok pasti ada mujizat. Besok pasti aku ditolong Tuhan. Gitu dong. Lepaskan itu kuasa sorga.
Jadi perkataan ini mesti jaga ya, jangan ngomong sembarangan, jangan sungut-sungut ya. Kamu melemahkan kuasa Tuhan dalam dirimu sendiri ketika kamu berkata negatif. Dan juga begini ya, saya jadi ingat ada seorang hamba Tuhan, tidak jauh gerejanya dari sini. Dia cerita bagaimana satu hari jemaatnya datang ke dia, jemaatnya pengusaha, dan sharing sama dia, Pak Pendeta, Pak Gam, doain saya. Kenapa? Usaha saya ini pada tutup ya Pak. Dalam 3 tahun terakhir ini usaha saya pada tutup. Saya punya 22 cabang di Jakarta katanya. Jadi orang Chinese Surabaya buka usaha di Jakarta, tadinya 22 cabang, sekarang tinggal 2. Aduh, nah gembala ini kan bingung juga. Aduh parah amat. Nah sebelum dia berdoa, tiba-tiba dia nanya gini, sebentar, saya tanya kamu dulu. Sebelum ini, ada gak orang yang pernah ngatain kamu? Ya pokoknya ngutukin kamu mungkin. Terus dia ingat-ingat, ada sih. Siapa? Gembala saya yang lama. Jadi waktu katanya dia mau pindah gereja, itu gembalanya marah. Dan berkata begini, kalau kamu keluar dari gereja saya, kamu tidak akan diberkati. Nah entah gimana urusannya, itu beneran terjadi ya. Maksudnya tiba-tiba dia susah, bangkrut, tutup gitu. Nah saudara, saya mau bilang mumpung kita gak kenal sama pendetanya yang lama itu mah pendeta jahat ya Bapak Ibu ya. Sudah tahu mulut ini berkuasa loh. Lu bisa bikin orang diberkati ya sama Tuhan, atau yang negatif, malah yang negatif yang dipakai. Kan itu enggak baik saudara. Bersyukur kita punya gembala yang baik saudara ya. Karena memang apalagi gembala gitu, nggak boleh sembarangan ngomong. Orang lagi diproses Tuhan lu udah kata-katain, udah kutukin. Ya matilah dia. Sekali-sekali iblis dia jadi ya. Tapi kata Tuhan, wah nggak bisa dipakai ini mulutnya, bahaya. Kebanyakan ngomong yang negatif, udah jangan pakai, jangan dengerin kalau dia doa. Makanya enggak heran sudah berdoa yang lain juga susah. Karena yang kebanyakan yang nggak baik. Tapi biarlah mulai sekarang, mulai hari ini, kita kalau ngomong ciptakan yang baik. Amin. Pasti ditolong, pasti diberkati. Suamiku pasti berubah, amin. Gitu dong, jangan ya mati aja deh suamiku deh. Sembarang aja. So, mari berubah ya, saudara. Karena waktu kita berkata-kata berdoa, ya. Nah tapi waktu saya udah mau habis ya. Padahal baru setengah loh khotbahnya. Nah saudara, jadi begini ya, kita nomor 1 tuh hubungan ya, kembali lagi ke cerita kita ya. Mic-nya udah mau dimatiin kayaknya nih, ntar dulu dong, gedein lagi ya. Hubungan ya, hubungan bicara soal keintiman, bicara soal saling mengenal mengenal. Tuhan sangat mengenal kita, tapi apakah kita sungguh-sungguh kenal Tuhan? Well, kita hanya bisa mengenal Dia melalui firman yang kita baca dan ketaatan kepada firman-Nya. Ya, jadi kan kita mau dekat sama Tuhan. Orang dekat itu berarti saling mengenal. Itu bukti kamu dekat. Ngaku dekat, nggak kenal apa. Ya, tapi mengenal itu dekat itu berarti saling mengenal. Nah, ternyata kita bisa kenal Tuhan lebih dalam through the word of God ya. Jadi waktu kita baca dan kita lakukan, bukti kita dekat, kita kenal Tuhan. Karena ada orang cuma baca, enggak lakukan. Terus mau dekat di mana kamu, kenal di mana ya. Jadi selalu dibuktikan oleh ketaatan kepada apa yang kita baca. Saya temukan ada orang-orang yang bilang kenal Tuhan, dekat sama Tuhan. Tapi maaf ya, kelakuannya kayaknya kurang sesuai dengan firman Tuhan deh. Ini Alkitab yang mana yang dia baca? Jangan-jangan enggak baca Alkitab, cuma bilang kenal Tuhan. Ada contoh di Alkitab. Misalnya contoh ya, Matius 6 ayat 7, coba lihat sebentar ya. Dikit lagi selesai, insya Allah. Dikit lagi, Matius 6 ayat 7 berkata, coba buka ayatnya. Kan ayat tentang doa itu ya. Matius 6 ayat 7 berkata begini. Nih, bukti nih orang aku kenal nih, berdoa. Tapi kata Tuhan, kamu kayak gak kenal aja. Matius 6 ayat 7 berkata begini. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ya ampun, ternyata kalau kita tuh berdoa bertele-tele, kata Tuhan, kayak gak kenal Tuhan. Ngomong ke sana kemari. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Hey, tidak semudah itu Rudolfo ya. Tidak mentang-mentang ngomong panjang, bagus-bagus. Terus Tuhan dengar, no, hubungan. Kenal, dekat, hubungan. Dan itu dibuktikan waktu kamu melakukan firman Tuhan. Jadi bukan cuma doa doang. Jadi doa harus, tapi doa seperti apa yang berkuasa itu doa yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena kadang-kadang kan ada doa-doa yang doa tapi kok kayaknya gak sepadan dengan firman Tuhan ya.
Ya contoh-contoh yang paling gampang tuh misalnya kayak doa yang bertele-tele ya, misalnya saudara pernah dengar doa pengumuman? Saya pernah dengar. Jadi doanya begini, Tuhan besok kami retret. Jam 7 jalan, 6.30 bus sudah datang, jam 7 on time kami jalan. Kami berdoa, dalam hati, aduh itu mah jangan didoain kali, diumumin aja ke jemaat. Jemaat jangan telat ya, telat ditinggal. Bahkan kadang saya dengar ada orang khotbah, terus selesai khotbah, dia berdoa dan doanya mengulang khotbahnya. Astaga, kurang mantap gitu, kurang yakin gitu. Ada lagi doa flexing, tahu doa flexing? Wow, itu lebih menggelikan ya. Terima kasih Tuhan untuk jalan-jalan di Paris, liburan kemarin. Doanya di rumah aja, ngapain doa begitu di gereja ya. Mau kasih tahu teman-teman lu ke Paris ya. Ternyata Paris itu perapatan Ciamis, Bapak Ibu. Parah. Belum lama di gereja saya juga ada yang model gitu ya. Jadi dia datang, saya pikir ini kan tiap Sabtu kita ada doa, menara doa ya. Menara doa, biasa cuma pengerja doang. Tapi tumben hari itu ada jemaat yang datang ya. Jam 10 pagi. Saya lihat, si Hopeng saya juga. Wah si Cici datang tuh. Saya lihat dia nangis-nangis. Oh mungkin butuh ya masih perlu naik menara. Tapi kemudian dia ambil mic dan dia berdoa. Tuhan, aku berdoa sembuhkan koko aku Tuhan. Kau tahu koko aku donatur di gereja ini. Kita jadi buka mata semuanya sambil ketawa. Baru sekarang ada doa kayak begitu soalnya. Ya, semua juga tahu kokonya suka bantu gereja saya. Tapi masa sih kayak gitu ya? Sudah pikir Tuhan enggak tahu gitu? Enggak, rasanya dia mau kasih tahu. Koko saya donatur, doain semua lo, awas lo ya. Gitu. Enggak gitu kali ya saudara ya. Berarti kan dia tuh doa tapi kayaknya enggak kenal Tuhan. Maksudnya gini, kalau kamu kenal kan kamu tahu firman Tuhan. Baca dan lakukan. Nah firman Tuhan kan berkata begini, kalau kita memberi, kita menolong, maka tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Berarti tolong aja bos, nggak usah pengumuman. Terima kasih Tuhan, saya sudah berkati gereja ini 2M, haleluya. Apa sih? Ya, ingat firman itu ya, tangan kanan. Bukan berarti kalau sudah memberi, sudah umpetin tangan kiri dan berkata, tolong diterima. Kenapa tangan kirinya? Dia nggak boleh tahu, diam-diam aja. Bukan itu maksudnya. Lu biarlah apa yang kita tabur itu biarlah Tuhan yang balas. Amin ya. Kalau kamu sudah umumin kemana-mana, orang sudah thank you Pak Adut, orang sudah hormat, sayang-sayang, kata Tuhan. Udah ya impas ya, semua orang udah puji-puji kamu, sayang-sayang kamu, udah ya, gak usah minta lagi nanti. Kalau saya emang gak mau Bapak Ibu ya, no, ngapain dipuji sama saudara cuma terima kasih doang. Mending sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih, Tuhan balas, berlimpah. Amin ya. Jadi begitu ya. Nah itu kan sudah mesti kenal dan lakukan. Terakhir ini benar-benar terakhir. Sebelum mic-nya beneran mati ini kayaknya. Ayat terakhir. Jadi mesti gimana dong? 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Alkitab berkata begini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi Bapak Ibu, dari mana kita kenal Tuhan? Waktu kita baca firman Tuhan dan kita taati. Saudara hanya bisa berubah dan berjalan dalam kuasa Tuhan sebagai tadi itu ya, portalnya Tuhan, ambasadornya heaven ya, sorga. Ya, ketika kita tahu dan kenal Tuhan, yaitu waktu engkau taat dan melakukan firman Tuhan. Nah, jadi di sini saudara, selalu hubungan itu kita mendekat kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita baca dan kita lakukan. Dan itu yang kemudian mendasari kehidupan kita, memulai segala apa yang kita lakukan. Jadi, maaf ya, kalau ada orang berkata begini, saya tuh mesti hidup kudus Pak, supaya saya dekat sama Tuhan. Salah, kebalik. Kamu dekat aja sama Tuhan. Maka kekudusan itu jadi buah. Saudara tuh, kenapa kalau disuruh memberi? Kayaknya, ya di sini sih enggak ya. Di tempat lain tuh susah gitu. Aduh memberi lagi. Nah karena bentuknya perintah, bukan lahir dari hubungan. Tapi kalau saudara dekat sama Tuhan, maka memberi enggak disuruh pun ngasih saudara. Nolong ngasih dengan mudah, mengampuni dengan mudah. Karena kita dekat sama Tuhan. Jadi semua yang baik itu lahir waktu kita intim dengan Tuhan. Saya aja sudah panggil berdiri ya.
Saya undang pemain musik boleh kembali. Saya percaya hari-hari ini yang saudara mesti selalu jaga hubungan saudara sama Tuhan. On fire selalu sama Tuhan, selalu bergairah sama Tuhan. Saya tutup dengan cerita ini. Ya. Saya pernah nonton video seorang hamba Tuhan namanya Reinhard Bonnke yang KKR di Nigeria 3 hari dan yang hadir katanya 6 juta orang waktu dia masih hidup. Waktu dikumpulin formulir orang baru pertama kali terima Tuhan Yesus total 1,5 juta. Wow, orang puji dia. Hari terakhir wartawan pada ngumpul mau buat laporan dan ada seorang wartawan berkata begini, Pak Pendeta, apa rahasianya Pak? Bapak tuh dipakai Tuhan luar biasa sampai hari ini. Dia bilang gini, rahasianya apa? Let me tell you katanya, tak kasih tahu. Sebenarnya Tuhan itu mau pakai kita semua dia bilang. Tapi ingat ini baik-baik, kita itu di hadapan Tuhan seperti teko-teko yang berisi air teh. Kasih C. Teko-teko yang berisi air teh. Setiap hari Tuhan itu mencari teko-teko yang panas, yang siap untuk dia angkat dan dia tuangkan ke cangkir-cangkir yang kosong. Cangkir-cangkir itu bicara soal jiwa-jiwa yang butuh kesembuhan, mujizat, keselamatan. You know, saya tuh gak bikin apa-apa, katanya gak ada rahasia apa-apa. Cuma ini aja yang selalu saya jaga. Every day, setiap hari waktu Tuhan menjumpai saya, dia jumpai teko saya panas. Saya tuh on fire selalu. Maka dia selalu pakai saya kapan saja. Amen. Saudara kalau rindu dipakai Tuhan, disertai Tuhan, ditolong Tuhan, pastikan saudara selalu bernyala-nyala dengan Tuhan. Maka Tuhan akan selalu pakai kita. Dia tidak mungkin pakai bejana yang dingin. Ya udah suam, nanti dingin lagi. Come on, dia mau yang on fire. Karena kita selalu akan siap untuk dipakai oleh Tuhan. Oh haleluya, mari berdoa sama Tuhan. Di bulan kemenangan ini, biarlah kita menang dalam hubungan kita dengan Tuhan. Segala penghalang-penghalang yang membuat aku jauh, aku letakkan di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Aku minta ampun. Aku cuma sekedar bergereja, berjemaat, tapi aku mau sekarang dekat sedekat-dekatnya. Karena Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, Engkau tidak pernah meninggalkan aku Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sembuhkan kami Tuhan, sembuhkan kami secara rohani. Sembuhkan bahkan secara jasmani. Kalau ada yang sakit di sini, percaya saat ini. Terima mujizat Tuhan. Sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Aku lepaskan kuasa kesembuhan dalam hidup kita di tempat ini. Engkau yang sakit terima dalam nama Yesus. Bahkan Engkau pencipta dengan doamu. Oh haleluya. Oh haleluya. Inaralabaya shando. Ikanaramayano. Ya yano. Oh all my life you have been faithful. All my life you have been faithful. Been so good. With every breath that I am
30 detik berdoa. Oh, laba syakala laba. Mujizat masih ada. Kuasa Tuhan nyata atas hidupmu. Terima dalam nama Yesus. Oh, laba laba sembuh dalam nama Yesus. Oh Jesus. Bikanara nama ya laba. Tahun 2025 tahun penuaian. Year of harvest. Kami menuai dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga yang hadir pagi hari ini. Suami, istri, oma, opa, anak-anak, cucu-cucu, mantu. Diberkati Tuhan di rumah Tuhan ini. Terima kasih ya Aba. Setiap kali kami menyembah-Mu, Engkau memandang kepada kami. Wajah-Mu memandang kepada kami untuk memberi kami kasih karunia. Demi kasih karunia. Hari ini kami terima berkat-Mu yang terbaik Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Amen.